Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lembar kerja mahasiswa yang sudah Anda kerjakan. Sebelum mengerjakan lembar kerja mahasiswa ini, Anda setidaknya harus memiliki dua bekal. Yang pertama adalah Anda memiliki KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa Anda unduh secara daring di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ya, Anda bisa cari di ponsel pintar Anda di Play Store, Anda bisa tik KBBI. Yang kedua, Anda harus memiliki PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Silakan Anda buka Elena UNES, tautannya sudah saya bagikan, Anda bisa mengunduh melalui tautan tersebut. Baik, saudara, kita akan mulai pembahasan kita dari yang pertama, yaitu penulisan kata. Di sini ada kata Februari, yang betul adalah Februari. Nah, ini adalah gejala yang biasa terjadi bagi penutur asli bahasa Sunda. Ya, gejala itu bernama interferensi bahasa daerah. Februari. Jadi Februari dilafalkan dengan Februari atau F dilafalkan dengan huruf P, begitu ya. Yang kedua dan ketiga ya, izin ya seharusnya izin. Zaman seharusnya zaman. Jadi huruf J dilafalkan, huruf Z dilafalkan dengan huruf J. Nah, ini sama. Ini biasanya karena gejala interferensi oleh bahasa daerah, khususnya adalah bahasa Jawa. Nomor 4, efektivitas. Yang paling baku adalah keefektifan. Meskipun ketika Anda mengecek KBBI, efektivitas itu juga baku. Nah, tapi ketika kita kembali pada kaidah penyerapan bahasa Indonesia, nah, efektivitas itu mengalami ketidaklinearan. Ya, kenapa dimaksud seperti itu? Nah, kita menggunakan contoh saja ya. Yang pertama, ada kata activity dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap menjadi aktivitas dalam bahasa Indonesia. Jadi akhiran ity dalam bahasa Inggris menjadi itas dalam bahasa Indonesia. Contoh lain adalah creativity, menjadi kreativitas dalam bahasa Indonesia. Jadi ity menjadi itas. Nah, apakah di dalam bahasa Inggris ada kata effectivity? Ternyata tidak ada. Nah, yang ada adalah effectiveness. Oleh sebab itu, seharusnya tidak ada kata efektivitas. Karena di dalam bahasa Inggris tidak ada kata effectivity. Nomor 5, disyahkan. Seharusnya disahkan. Nah, ini terinterferensi oleh bahasa Arab yang banyak menggunakan y, ya syah. Harusnya sah. Lalu legalisir, seharusnya legalisasi. Ini sering sekali digunakan oleh masyarakat awam pada umumnya. Jadi banyak ya kosakata yang berakhiran ir, padahal di bahasa Indonesia tidak ada. Nah, itu karena terpengaruh ejaan bahasa Belanda yang banyak menggunakan akhiran ir. Yang betul harusnya diakhiri dengan asi atau isasi. Oleh sebab itu legalisir tidak baku, yang baku adalah legalisasi. 7, nasihat, yang baku adalah nasihat. I dilafalkan dengan ya, seharusnya tetap konsisten I. Lalu analisa harusnya analisis, hipotesa seharusnya hipotesis. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak ada akhiran sa, yang ada adalah akhiran sis. Ya, contoh lain adalah diagnosis. Ya, jadi bukan diagnosa. Selanjutnya nomor 10, jadwal seharusnya adalah jadwal. Nah, ini bukan huruf U ya, melainkan menggunakan huruf W. 2, pemenggalan kata. Nah, ini ada kata mempelajari. Nah, kalau ada kata turunan seperti ini, apa yang dimaksud dengan kata turunan? Kata turunan adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Contoh kata mempelajari. Pada kata mempelajari ini, kata dasarnya adalah ajar. Jadi kita jeda terlebih dahulu atau penggal terlebih dahulu dari kata ajar itu. Jadi ajar harus dipenggal. Berarti kita tinggal memenggal imbuhannya, mempel dan akhiran i. 2, kilogram. Nah, ini kata kilogram ini terdiri atas 2 unsur, ya, 2 unsur yang menjadi satu. Oleh sebab itu, pada gram di sini tidak bisa
penggal ya, karena kilogram itu terdiri atas kilo dan gram. Oleh sebab itu gram tidak bisa dipenggal, pemenggalannya menjadi kilogram. 3, instansi. Nah, ketika ada 3 konsonan berurutan seperti ini, maka penjedaannya atau pemenggalannya di antara huruf konsonan pertama dan kedua. Instansi, begitu ya. Nomor 4, April. Nah, di sini ada 2 konsonan yang berurutan, yaitu P dan R. Ya, pemenggalannya adalah di antara 2 konsonan itu, sehingga menjadi April. 5, pemakaman. Nah, ini sama seperti nomor 1 tadi, yaitu kasusnya adalah kata turunan atau kata yang sudah mengalami imbuhan. Nah, jadi kata dasarnya adalah makam, ya, pemakaman. Ya, ini mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Nomor 1, ia ingin menjadi presiden. Nah, di sini presiden diawali dengan huruf kapital. Seharusnya tidak diawali dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dilakukan ketika gelar itu diikuti dengan nama, ya. Misalnya acara itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo, maka P diawali dengan huruf kapital. Atau acara itu dibuka oleh Presiden Indonesia, maka P pada Presiden itu menggunakan huruf kapital. Dalam konteks kalimat ini tidak diikuti oleh nama diri. Oleh sebab itu tidak diawali dengan huruf kapital pada kata Presiden. 2, hendak kemana saudara? Ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan ketika digunakan sebagai sapaan. Ya, hendak kemana saudara? S adalah kata sapaan pada saudara ini diawali dengan huruf kapital. Nomor 3, ini laporan Anda. Nah, ini sama seperti nomor 2 ya. Jadi Anda ini merupakan kata sapaan, oleh sebab itu diawali dengan huruf kapital. Contoh lain adalah siapa nama ibu? Nah, I pada kata ibu diawali dengan huruf kapital. Siapa nama bapak? B pada kata bapak juga diawali dengan huruf kapital karena merupakan kata sapaan. 4, pola makan pada anak balita. Nah, ini ketika ini merupakan judul, maka harus diawali dengan kapital, huruf kapital di setiap kata-katanya. Ya. Pada, ini tidak diawali dengan kapital. Kenapa? Karena ini merupakan kata tugas, ya, seperti pada, kemudian di, dan, itu tidak diawali dengan huruf kapital ketika kalimat itu atau unsur kebahasaan itu merupakan judul, ya. Atau ketika ini merupakan kalimat biasa, pola makan pada anak balita, maka huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat saja, ya. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setiap awal unsurnya harus menggunakan huruf kapital karena ini merupakan dokumen resmi kenegaraan. Ya, nomor 4, perangkaian dan pemisahan. Nah, ada di samping itu. Nah, ini tidak dipisah, seharusnya dipisah ya, di spasi samping itu. Ya, karena di merupakan kata depan ya, bukan awalan, karena diikuti dengan keterangan tempat ya di samping itu. Nah, oleh sebab ini dipisah. Jangankan 2 kali, sekalipun ia tidak pernah datang. Nah, ini ada sekalipun di sini. Nah, sekalipun di dalam konteks kalimat ini bukan merupakan sekalipun yang merupakan partikel, ya. Jadi sekalipun pada konteks kalimat ini merupakan sekali pun, ya, mendapatkan akhiran pun, ya. Oleh sebab atau partikel pun. Oleh sebab itu ini dipisah sekali, satu kali, ya, pun satu kali ditambah partikel pun. Oleh sebab itu, sekalipun dalam konteks kalimat ini dipisah. Bukan sekalipun sebagai sebuah partikel, ya. Misalnya ada kalimat ya, sekalipun ia seorang anak presiden, ia tidak sombong. Nah, bukan itu yang dimaksud sekalipun pada konteks kalimat ini. Pada konteks kalimat ini sekalipun yang dimaksud sekalipun adalah satu kalipun. Ya, jadi itu memang ada 2 kata yang sama, tetapi sebenarnya berbeda ya secara pemaknaan dan juga secara penulisannya.
3, di antaranya. Ini sama seperti nomor 1 tadi penjelasannya. 4, digarisbawahi. Ini seharusnya dirangkai. Mengapa? Karena mendapatkan awalan dan akhiran secara bersamaan, yaitu awalan di dan akhiran i. Nah, oleh sebab itu ini harus dirangkai. Sama seperti pertanggungjawaban. Ada tanggung jawab yang dipisah, kemudian mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Oleh sebab itu pertanggungjawaban juga harus dirangkai, karena ada awalan dan akhiran yang menyertainya. 5, bertanggung jawab. Nah, karena ini hanya ada awalan saja, oleh sebab itu seharusnya dipisah. Begitu penjelasan dari saya, semoga dapat membantu Anda untuk memahami ejaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.